Pernah gak sih lagi asik-asik scrolling HP sendirian di kamar pas tengah malam, tiba-tiba dengar suara melengking dari luar jendela? Suaranya mirip banget cewek lagi ketawa, tapi nadanya patah-patah. Hihihihihi. Pikiran pertama kita pasti langsung satu, kuntilanak. Kita langsung tarik selimut, merinding dan gak berani nengok ke jendela. Tapi tahu gak sih, ternyata teror itu kemungkinan besar bukan dari makhluk halus, melainkan dari hewan berbulu yang lagi usaha nyari pacar. Ya, kita lagi ngomongin musang, khususnya musang rase atau musang bulan. Mitos soal suara kuntilanak ini sudah mendarah daging banget di kita. Ada aturan tak tertulis yang bilang, kalau suaranya pelan, berarti setannya dekat. Kalau suaranya kenceng, berarti dia jauh. Secara logika horor, ini terdengar serem banget. Tapi kalau kita bedah pakai sains, fenomena ini sebenarnya masuk akal dan bisa dijelaskan. Pertama, kenapa suaranya bisa mirip banget ketawa manusia? Musang itu hewan nokturnal. Mereka baru bangun dan aktif pas kita lagi tidur. Di saat suasana sunyi senyap, suara sekecil apapun bakal terdengar lebih jelas. Nah, musang punya anatomi tenggorokan yang unik. Pas mereka lagi musim kawin atau lagi birahi, musang betina bakal mengeluarkan teriakan melengking buat manggil pejantan. Karena ritme napas mereka yang pendek-pendek saat berteriak, bunyi yang keluar jadi terdengar kayak cekikikan yang histeris. Buat kita yang sudah nonton film horor dari kecil, otak kita langsung ngelakuin audio pareidolia, alias fenomena di mana otak mencoba mencocokkan suara asing dengan pola yang sudah kita kenal. Alhasil, teriakan musang tadi diterjemahkan otak kita jadi tawa kuntilanak. Terus, gimana soal mitos suara jauh berarti dekat tadi? Begini logikanya, musang itu lincah banget. Mereka sering lari di atas plafon atau nangkring di dahan pohon yang mepet sama tembok rumah. Pas mereka geram atau bersuara kecil di atas plafon, suaranya terasa sangat dekat dan intim di telinga kita. Inilah yang bikin kita merasa sosoknya ada tepat di sebelah kita. Sebaliknya, kalau si musang lagi teriak kencang dari atas pohon tinggi di kejauhan, suaranya bakal memantul di antara bangunan atau pepohonan. Pantulan suara atau gema ini bikin volumenya terasa besar dan menyebar, tapi posisi aslinya jadi sulit ditebak. Karena suaranya megah tapi nggak jelas asalnya, kita mikirnya itu suara gaib yang datang dari kejauhan. Padahal itu cuma masalah akustik ruang dan pantulan suara aja. Ada satu bukti lagi yang sering bikin orang makin parno. Bau. Katanya kalau ada kuntilanak, bakal ada buah bunga atau bau amis. Lucunya, musang juga punya kelenjar bau. Musang luwak misalnya punya aroma khas kayak pandan atau bunga-bungaan. Sedangkan jenis musang lain kalau lagi kencing atau buang kotoran, baunya bisa sangat menyengat dan amis. Jadi kalau kamu dengar suara ketawa barengan sama bau aneh, besar kemungkinan itu karena ada musang yang baru saja lewat di atap rumahmu. Kesimpulannya, rasa takut itu wajar. Insting manusia memang didesain buat waspada sama hal-hal yang gak jelas di kegelapan. Tapi sebelum kamu panik ada panggil dukun, coba ingat-ingat lagi. Bisa jadi itu cuma musang jomblo yang lagi usaha keras nyari pasangan hidup di atas dahan pohon. Jadi mulai sekarang, kalau dengar suara cekikikan malam-malam, gak perlu parno berlebihan. Santai aja, paling itu cuma tetangga berbulu kita yang lagi asik main di atas plafon. Dunia ini memang penuh misteri, tapi banyak diantaranya yang punya penjelasan masuk akal kalau kita mau sedikit lebih teliti. Sampai ketemu di video berikutnya.